Paulus berubah total pemahamannya bahwa kebenaran yang dia pahami karena iman kepada Kristus. Ya. Iman kepada Kristus. Ya. Ya. Halo. Halo, sorry. Ya, sorry. Ya, teman-teman. Keyakinan yang tadinya Rasul Paulus berpikir bahwa dia dibenarkan karena hukum Taurat, karena dia berubah. Bahwa kebenaran itu karena iman percaya kepada Kristus. Lalu dikatakan, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan. Kita diselamatkan, kita dibenarkan bukan karena kita banyak berbuat baik. Kita dibenarkan Tuhan karena kita bukan berbagi amal saleh kita, tetapi kita dibenarkan karena iman percaya kita kepada Kristus. Pengorbanan Kristus, darah Kristuslah yang membenarkan kita. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa hutang dosa kita sudah dibayar lunas oleh Kristus. Karena hutang dosa kita dibayar lunas, maka kita menjadi orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Lalu dikatakan bahwa di dalam Kristus kita mengalami damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita mengaku percaya kepada Kristus, tapi kita tidak merasa damai, saya mohon maaf kalau rasanya ada sesuatu yang kurang. Seharusnya kalau kita beriman sungguh-sungguh kepada Kristus, ada damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu tidak dipengaruhi ketika kita mengalami kelimpahan ataupun kekurangan, ketika kita dalam keadaan sakit ataupun sehat. Damai sejahtera itu harus kita miliki setiap saat. Kita lihat di dalam kisah Rasul 16 ketika Paulus dan Silas berada dalam penjara, mereka memuji Tuhan, mereka menyanyi memuji Tuhan. Dan saya percaya dia akan terus merasakan damai karena ada Kristus di dalamnya. Nah, ini harus kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Kita dibenarkan karena iman kepada Kristus dan harus ada damai. Dikatakan oleh dia kita juga memperoleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Kasih karunia itu kasih yang kita terima bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik. Kasih yang dianugerahkan Tuhan yang tidak seharusnya kita bisa terima. Kita orang berdosa tidak seharusnya menerima kasih Tuhan. Tetapi kita yang percaya kepada Kristus, kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Saya kok merasa bahwa seharusnya kita umat Kristen tuh tidak lagi fokus untuk minta-minta berkat dan mujizat, karena menurut saya sih kasih karunia Tuhan itu sudah terlalu besar buat kita. Hidup ini aja anugerah Tuhan dan keselamatan itu anugerah Tuhan. Jadi seharusnya fokus kita bukan lagi minta-minta berkat, bukan lagi minta-minta mujizat gitu. Kita harus percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu lebih dari itu. Lalu dikatakan apa? Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Nah, ini penting. Kita dibenarkan karena iman. Karena iman kepada Kristus, kita akan mengalami ketenangan, damai sejahtera. Karena iman kepada Kristus, kita dibawa masuk untuk mengalami kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itulah yang memberikan kita pengharapan. Dikatakan terus apa? Pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat-ayat ini, yang Paulus ingin fokus adalah kehidupan di dunia ini hanya sementara. Pengharapan kita itu kemuliaan yang kekal di surga. Jadi makanya dia mengalami aniaya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca surat-suratnya, rasanya dia kayaknya pengen ketemu Tuhan nih, cepat-cepat mati deh. Kalau baca surat-surat Paulus. Tapi dia bilang apa? Alangkah baik kalau dia meninggal, tapi baik buat dia kalau dia meninggal, dia langsung ketemu dengan Tuhan. Tapi kalau dia diberikan kesempatan hidup untuk orang lain, untuk memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus mengalami
damai sejahtera seperti Paulus, karena pengharapan kita bukan kepada hal-hal dunia, tapi pengharapan kita kepada kemuliaan Allah, hidup kekal di sorga. Lalu dikatakan apa demikian? Dan bukan hanya karena itu, kita malah bermegah di dalam kesengsaraan. Luar biasa. Ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Bermegah dalam kesengsaraan. Biasanya orang mengeluh dalam kesengsaraan. Tetapi Paulus bermegah dalam kesengsaraan. Mungkin orang menganggap, aduh COVID, ini membuat kita sengsara. Bagaimana kita bisa bermegah dalam kesengsaraan ini? Tetapi dia melanjutkan, karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikurniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pesan penting yang kita terima pada saat ini, yang Tuhan ingin berbicara dalam hati kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena iman. Kita sudah memiliki harta yang paling berharga yang tidak dimiliki oleh manusia di luar Kristus. Yaitu apa? Kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh membiarkan Tuhan memimpin hidup kita, menerima Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup kita, maka ada damai sejahtera. Bahkan di tengah-tengah kesengsaraan kita sekalipun, kita tetap merasakan damai sejahtera. Karena kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Bung Jimmy, Bung Lewi, Bu Pinkan, dan teman-teman semua, jangan buru-buru meninggal dulu ya. Usia saya saat ini sudah 58 tahun ini. Tapi di dalam tahun pandemi ini, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan kirim lebih dari 400-an kaum marginal yang ditinggalkan oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Dan mereka datang, dan saya punya alasan mungkin bisa menolak, tapi saya nggak bisa menolak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tambahkan sekitar 140-an jiwa di Tanah Tinggi, ada sekitar 200 sampai 300 jiwa di Tanjung Priok. Itu kaum orang, anak-anak di kolong, dan jumlah anak-anak kecil itu hampir 300-an. Secara manusia, Bapak Ibu, dan mereka sudah datang kira-kira di awal-awal pandemi ini. Secara manusia, Bapak Ibu Saudara kan tahu gereja kami kan bukan gereja besar. Kalau saya berpikir secara manusia, saya berat sekali. Tetapi saya hanya berdoa begini, Tuhan yang kirim, Tuhan yang sediakan berkat. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, sudah setahun lebih mereka ada bersama-sama dengan kami, dan Tuhan punya cara yang benar-benar tidak kepikir, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu kan, gaji saya di gereja apa? 30 hari dalam sebulan. Ya, itu gaji saya. Tetapi Tuhan bisa pelihara. Nah, saya tetap bisa kuat karena saya percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Nah, itu yang harus kita miliki, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pandemi ini. Kita punya pengharapan yang kekal. Kita punya Tuhan yang hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Balik Bu Jim. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar.
ketakutan tiap dengan hari esok. Hidup jadi berantai, dia hidup. Teman-teman, saya ingin pesankan, jangan pernah sedikit pun tinggalkan iman kepada Kristus. Iman kepada Kristus itu yang membuat kita tenang dan damai dalam menghadapi hidup ini. Saya berbicara di teman-teman di Full Gospel. Kalian tahu, kalian ini pengusaha-pengusaha hebat, kok kesaksiannya bangkrut? Kita itu anak Tuhan gitu. Waktu saya ceritakan pada mereka, saya itu pendeta full time, gaji cuma 30 hari dalam sebulan. Tapi Tuhan kirim 500, sekarang udah sekitar 600 kaum marginal, saya nggak nangis. Dan Tuhan pelihara. Ayo bangkit. Terus saya lihat matanya sudah mulai membelalak, tadinya muka memble, jadi semangat dong. Masa kalah sama pendeta. Nanti lama-lama bukan pengusaha yang traktir pendeta, pendeta yang traktir pengusaha. Teman-teman tetap semangat ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya punya banyak kesaksian, kalau saya ceritakan nanti kita nggak selesai, tapi saya cuma katakan buat Tuhan kita luar biasa. Iman kepada Kristus itu menimbulkan pengharapan, ada ketenangan, ada kedamaian. Saya ingin baca ayat terakhir dari Filipi 4 ayatnya yang ke-10. Ini merupakan kesimpulan dari apa yang Paulus sampaikan kepada kita pada saat ini. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat ini saya boleh menyimpulkan bahwa Paulus ingin mengingatkan kita bahwa kita harus bersukacita di dalam keadaan apapun. Di dalam kelimpahan, di dalam kekurangan, di dalam sehat, dalam keadaan sakit, kita harus tetap bersukacita. Paulus katakan begini, yang ku kehendakilah mengenal Dia. Saya diingatkan Tuhan dari Matius 6 ayat 31-32. Orang yang khawatir dalam hidup, itu bukti bahwa dia tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ibu Wilma percaya nggak sama Bung Jim? Percaya nggak? Percaya dong, ya kan? Apapun yang terjadi kan, suka atau duka tetap jalan kan? Nah, kalau kita bisa percaya dengan teman hidup kita yang manusia, yang mohon maafnya Bung Jimmy, kita kadang-kadang kan bisa saja salah kan ya? Bisa saja. Apalagi dengan Tuhan. Tadi lagunya begitu indah tuh, dia sahabat kita. Tuhan jadi sahabat kita. Sahabat-sahabat di dunia udah tinggalin kita semua ketika lagi senang sama-sama, begitu lagi susah pergi semua. Tapi sahabat kita yang setia, dia sobat yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Tetap survive Bapak Ibu Saudara. Apa yang saya alami itu saya harus sampaikan bahwa Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, Dia hidup. Tuhan memberkati kita semua.